Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amalia Putri dari kelas Ekonomi Syariah D. Saya dari kelompok 9 akan memaparkan makalah saya yang berjudul Alokasi dan Distribusi Pendapatan dalam Islam. Nah, kita langsung saja masuk ke bagian pertama, yaitu pembahasan. Pembahasan pengertian distribusi. Jadi, menurut Afzalur Rahman, distribusi adalah satu cara di mana kekayaan disalurkan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu, masyarakat, dan negara. Sejalan dengan prinsip pertukaran atau exchange, antara lain, seseorang memperoleh pendapatan yang wajar dan adil sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang dilakukan. Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, kekayaan yang ada dapat melimpah secara merata dan tidak hanya beredar di antara golongan-golongan tertentu saja. Nah, demikian konsep ekonomi di bidang distribusi yang ditawarkan oleh Islam. Islam mengenalkan konsep pemerataan hasil kekayaan negara melalui distribusi tersebut, seperti zakat, warisan, wakaf, dan lain-lain. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Kita ke bagian pertama, yaitu distribusi. Nah, distribusi adalah satu aspek pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan, seperti jenis, jumlah, tempat, harga, dan lain-lain. Adanya kemajuan dalam program pemasaran. Hal ini menuntut suatu perusahaan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam saluran distribusi. Perusahaan harus bisa menetapkan suatu saluran distribusi yang tepat sehingga saluran distribusi ini benar-benar menjadi suatu penghubung antara perusahaan dalam menyalurkan produk. Saluran distribusi memiliki fungsi penting bagi perusahaan. Fungsi tersebut adalah yang pertama, fungsi transaksi. Fungsi transaksi tentang bagaimana perusahaan menghubungkan dan mengkomunikasikan produknya dengan pelanggan. Yang kedua, fungsi logistik. Fungsi logistik tentang bagaimana pengangkatan dan penyortiran barang, termasuk di dalamnya tentang bagaimana tempat penyimpanannya, memelihara barang tersebut, dan melindungi barang tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas ini termasuk di dalamnya adalah penelitian dan pembiayaan. Penelitian ini mengumpulkan informasi tentang jumlah anggota saluran dan pelanggan. Sedangkan pembiayaan adalah memastikan bahwa anggota saluran tersebut memiliki uang yang cukup untuk memudahkan aliran barang hingga ke konsumen. Kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi memilih saluran distribusi. Nah, distribusi memilih dan menentukan saluran distribusi yang akan digunakan perusahaan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi perusahaan. Sebab pemilihan saluran distribusi bagi perusahaan yang satu belum tentu cocok ditetapkan di perusahaan lain. Oleh karena itu, pentingnya saluran distribusi ini sebab seperti mata rantai yang cocok untuk suatu perusahaan tertentu belum tentu cocok untuk perusahaan lain. Untuk itu, di sini akan dikemukakan beberapa pedoman yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan di dalam menetapkan saluran distribusi yang tepat. Produsen harus memperhatikan berbagai macam faktor yang berpengaruh dalam memilih saluran distribusi. Faktor-faktor tersebut antara lain menyangkut yang pertama, pertimbangan pasar. Karena saluran distribusi sangat berpengaruh oleh pola pembelian konsumen, maka keadaan pasar ini merupakan faktor penentu dalam pemilihan saluran distribusi. Beberapa faktor yang harus diperhatikan adalah yang pertama, konsumen atau pasar industri. Apabila pasarnya berupa pasar industri, maka pengecer jarang atau bahkan tidak pernah digunakan dalam saluran ini. Jika pasarnya berupa konsumen dan pasar industri,
perusahaan akan menggunakan lebih dari satu saluran. Yang kedua, jumlah pembeli potensial. Jika jumlah konsumen relatif kecil dalam pasarnya, maka perusahaan dapat mengadakan penjualan secara langsung kepada pemakai. Yang ketiga, konsentrasi pasar secara geografis. Nah, secara geografis pasar dapat dibagi ke dalam beberapa konsentrasi seperti industri tekstil, industri kertas, dan sebagainya. Untuk daerah konsentrasi yang mempunyai tingkat kepadatan yang tinggi, maka perusahaan dapat menggunakan distribusi industri. Yang keempat yaitu jumlah pesanan. Volume penjualan dari sebuah perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap saluran yang dipakainya. Jika volume yang dibeli oleh pemakai industri tidak begitu besar atau relatif kecil, maka perusahaan dapat menggunakan distribusi industri untuk barang-barang jenis perlengkapan operasi. Dan yang terakhir yaitu kebiasaan dalam pembelian, kebiasaan membeli konsumen. Kebiasaan membeli konsumen akhir dan pemakai industri sangat berpengaruh pula terhadap kebijaksanaan dalam penyaluran. Yang kedua yaitu pertimbangan barang. Beberapa faktor yang harus diperlukan dari segi barang antara lain yang pertama nilai unit. Jika nilai unit dari barang yang dijual relatif rendah, maka produsen cenderung untuk menggunakan saluran distribusi yang panjang. Yang kedua, besar dan berat barang. Manajemen harus mempertimbangkan ongkos angkut barang dalam hubungannya dengan nilai secara keseluruhan, di mana besar dan berat sangat menentukan. Yang ketiga yaitu pertimbangan perusahaan. Pada segi perusahaan, beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam memilih saluran distribusi diantaranya adalah yang pertama, sumber pembelanjaan. Penggunaan saluran distribusi langsung atau pendek biasanya memerlukan jumlah dana yang lebih besar. Oleh karena itu, saluran distribusi pendek ini kebanyakan hanya dilakukan perusahaan yang kuat di bidang keuangannya. Yang kedua, pengalaman dan kemampuan manajemen. Biasanya perusahaan yang menjual barang baru atau ingin memasuki pasar baru lebih suka menggunakan perantara. Hal ini disebabkan karena umumnya para perantara sudah mempunyai pengalaman, sehingga manajemen dapat mengambil pelajaran dari mereka. Yang ketiga, pengawasan saluran. Nah, faktor pengawasan saluran kadang-kadang menjadi pusat perhatian produsen dalam kebijaksanaan saluran dan distribusinya. Pengawasan akan lebih mudah dilakukan bila mana saluran distribusinya pendek. Dan yang terakhir yaitu pelayanan yang diberikan penjual. Jika produsen mau memberikan pelayanan yang lebih baik seperti membangun etalase, mencarikan pembeli untuk perantara, maka akan banyak perantara yang bersedia menjadi penyalur. Dan yang keempat yaitu pertimbangan perantara. Pada segi perantara, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan diantaranya adalah yang pertama, pelayanan yang diberikan oleh perantara. Jika perantara mau memberikan pelayanan yang lebih baik, misalnya menyediakan fasilitas penyimpanan, maka produsen akan bersedia menggunakan sebagai penyalur. Yang kedua, kegunaan perantara akan digunakan sebagai penyalur apabila dapat membawa barang produsen dalam persaingan dan selalu mempunyai inisiatif untuk memberikan usul tentang barang baru. Yang ketiga, sikap perantara dalam kebijaksanaan produsen. Kalau perantara bersedia menerima resiko yang dibebankan oleh produsen, misalnya resiko turunnya harga, maka produsen dapat memilihnya sebagai penyalur. Setelah itu, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu norma dan etika distribusi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, bagian pertama yaitu etika distribusi. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan ethikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa.
sedangkan etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Nah, sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Bagian yang kedua yaitu konsep moral dan etika dalam sistem distribusi. Nah, konsep moral Islami dapat diimplementasikan secara nyata dalam pendistribusian. Perlu dilakukan beberapa hal yaitu mengubah pola pikir atau mindset dalam pembelajaran Islam. Yang kedua, keluar dari ketergantungan orang lain. Nah, Islam menciptakan beberapa instrumen untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen ini dikedepankan agar tercipta keseimbangan dalam perekonomian, karena tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi akibat cacat, jompo, atau yatim piatu. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dalam bahasan normatif di atas, akses etika ekonomi untuk pembahasan mekanisme distribusi pendapatan atas hak kepemilikan materi atau kekayaan dalam Islam mencerminkan beberapa hal berikut. Yang pertama, pemberlakuan hak kepemilikan individu pada suatu benda tidak hanya menutupi sepenuhnya akan adanya hak yang sama bagi orang lain. Yang kedua, negara mempunyai otoritas kepemilikan atas kepemilikan individu yang tidak bertanggung jawab terhadap hak miliknya. Yang ketiga, dalam hak kepemilikan berlaku sistematika konsep tafakul atau jaminan sosial. Yang keempat, hak milik umum dapat menjadi baik milik pribadi. Yang kelima, konsep hak kepemilikan dapat meringankan sejumlah konsekuensi hukum syariah atau hudud. Yang keenam, konsep kongsi merujuk kepada sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Dan yang terakhir yaitu ada hak kepemilikan orang lain dalam hak kepemilikan harta. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya yaitu etika distribusi dalam Islam. Nah, Islam sangat mendukung pertukaran barang dan menganggapnya produktif dan mendukung para pelanggan yang berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah dan membolehkan orang memiliki modal untuk berdagang. Tapi, ia tetap berusaha agar pertukaran barang itu berjalan atas prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, larangan ihtikar. Yang kedua, mencari keuntungan yang wajar. Yang ketiga, distribusi yang meluas. Dan yang keempat, keadilan sosial. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu nilai-nilai distribusi ekonomi Islam. Islam mengarahkan mekanisme berbagi spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya, karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasar. Hampir semua konflik individu maupun sosial, upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut. Kardawi menjelaskan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Nah, nilai kebebasan yang dimaksudkan nilai kebebasan yang dimaksudkan dalam Islam menjadikan nilai kebebasan sebagai faktor utama dalam distribusi kekayaan. Mengenai persoalan tersebut, erat kaitannya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentauhidkannya, dan karena keyakinan kepada manusia. Yang kedua, yaitu nilai keadilan. Nah, keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder. Ia adalah cikal bakal dan fondasi yang kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam kepada akidah, syariah, dan akhlak atau moral. Keadilan tidak selalu berarti persamaan. Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun material. Ia adalah tawazun
antara individu dan komunitas, antara suatu komunitas dengan komunitas lain. Jadi, keadilan yang benar dan ideal adalah yang tidak ada kezaliman terhadap seorang pun di dalamnya. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu peran negara dalam distribusi pendapatan. Bagian pertama yaitu paradigma pembangunan ekonomi dalam Islam. Pembangunan ekonomi merupakan objek utama dari kajian ilmu ekonomi pembangunan, yaitu cabang ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dapat membantu ekonominya dengan lebih cepat. Istilah pembangunan ekonomi digunakan secara bergantian dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi. Perbedaan yang mendasar antara pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi mengacu kepada negara-negara maju, sedangkan perkembangan paradigma pembangunan ekonomi selama ini banyak ketergantungan dengan pertumbuhan ekonomi atau growth. Nah, bagian yang kedua yaitu keadilan distribusi dalam ekonomi Islam. Sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Pembahasan mengenai konsep distribusi dalam ekonomi tidak terlepas dari pembahasan tentang moral ekonomi yang dianut dan juga model instrumen yang diterapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber ekonomi ataupun cara-cara pendistribusiannya. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu instrumen dana pembangunan Islam. Nah, pembangunan Islam merupakan upaya untuk mentransformasi kehidupan ke arah yang lebih baik dan lebih berkah. Menurut Kiai Haji Ishaq Dahlan Bey menyatakan bahwa di antara penyebab kegagalan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang adalah karena diabaikannya instrumen pembangunan yang sesuai dengan agama dan budaya lokal. Oleh sebab itu, instrumen dana pembangunan merupakan salah satu objek penting dalam sistem ekonomi Islam. Ada beberapa instrumen dana pembangunan Islam, antara lain yang pertama zakat. Zakat merupakan pilar agama Islam ketika setelah sholat. Jika sholat dipahami sebagai ibadah badaniyah, maka zakat dipahami sebagai ibadah maliyah dan bahkan dikatakan sebagai ibadah maliyah al-ijtimaiyah, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, karena zakat adalah ibadah maliyah, maka zakat dalam Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek agama dan aspek ekonomi. Yang kedua yaitu infak dan sedekah. Sedekah merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, atau sesuatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebijakan yang mengharap ridho Allah dan pahala semata. Nah, infak diartikan mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada nisbahnya. Nah, selanjutnya yaitu wakaf. Wakaf diartikan sebagai suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan kepemilikan untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum. Dan yang terakhir adalah waris. Waris diartikan sebagai perpindahan hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris. Untuk itu, waris merupakan salah satu sarana memperoleh kepemilikan. Lahirnya konsep waris sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Quran menempati posisi fundamental dalam ajaran Islam. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai alokasi dan distribusi pendapatan dalam Islam. Saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari beberapa uraian di atas mengenai sumber pendapatan dan proses distribusi negara. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan sumber kekayaan negara merupakan langkah awal yang harus diperhatikan oleh sebuah negara guna mewujudkan distribusi yang adil dan merata bagi masyarakatnya. Selain itu,
Negara hendaknya memiliki konsep maupun kategori dalam menentukan nilai keadilan dari proses distribusi melalui pendapatan yang dimilikinya. Partisipasi masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada juga sangat penting. Nah, sedangkan negara memiliki peranan yang penting dalam mengalokasikan dan mendistribusikan pendapatan yang ada pada masyarakatnya. Demikian penjelasan saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.